Kenapa selalu merekomendasikan drama pendek seperti ini? Bikin kesal. Aku benar-benar ingin menampar pria ini. Ganteng banget. Tolong, jangan jual aku. Aduh, gak bisa digeser. HP rusak. Suamiku, kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Ikut aku, kalau nangis lagi aku pukul kamu. Tolong, jangan jual aku. Jo, kamu tidak boleh memukul ibuku. Bangun, ibu. Ini cuma HP ketok sedikit. Kok seperti dipukuli orang? Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, kamu sudah bangun? Bukankah kamu anak dari pemeran utama drama pendek ini? Ibu, kamu tidak mati? Dia memanggilku ibu. Aku ini terlempar ke drama pendek masa kelaparan, menjadi pemeran utama. Dan jadi ibu dari 2 anak. Pergi. Kalau berani mengganggu anak-anak lagi, jangan salahkan aku. Akan memberimu pelajaran. Dia selalu takut padaku, apa yang kukatakan pasti dituruti. Kok tiba-tiba berubah? Menurut latar cerita, ini adalah negara Chu yang sedang dilanda kelaparan. Rakyat makan kulit pohon, bahkan saling menukar anak untuk dimakan. Tubuh pemilik asli lemah. Dikerjai suaminya berkali-kali tapi tidak berani melawan. Maka, rawatlah mereka dengan baik untuk menggantikan pemilik asli. Selamat, Tuan Roma. Teletarikat dengan sistem toko serba Ada. Kumpulkan poin emosi negatif untuk menukar berbagai hadiah. Sistem menerima 100 poin. Teman kecil Ai. Ya, aku teman kecil Ai. Mereka tidak bisa melihat sistemku. Hanya tuan rumah yang bisa melihat panel sistem. Ada lagi yang bisa kubantu? Apakah jika aku mengumpulkan semua emosi negatif, bisa menukar berbagai hadiah? Ya, tuan rumah. Aku akan mencobanya sekarang. Gu Qinghe. Kamu ini lucu sekali. Kamu makan obat apa hari ini? Berani melawanku. Sistem menerima 200 poin. Yo Jin An, sejak kamu mengusir kami bertiga, hubungan kita sudah putus. Kalau tidak segera pergi dari rumahku, tunggu saja akibatnya. Dasar perempuan tidak tahu malu. Ayo, anda. Sistem menerima 200 poin. Kamu tunggu saja. Ini belum selesai. Baiklah, aku. Ibu, kamu terluka, hati-hati rugi. Baik, kali ini. Aku akan memaafkannya, tapi jika dia berani mengganggu kita lagi, lihat bagaimana aku menghadapinya. 1 poin ini kira-kira setara dengan 1 uang. Coba lihat dulu, berapa harga beras. Murah sekali. 5 poin ini bisa ditukar dengan 1 ember beras. Sistem ini terlalu baik, tidak peduli lagi. Tukar saja dulu. Aku berhasil, 1 karung beras ini. Cukup untuk kita makan beberapa waktu. Aku masih punya banyak poin, nanti aku bisa jadi orang kaya. Orang kaya. Makan malam kalian. Makan ini saja. Ibu, kamu makan dulu. Rasanya aneh, bisa dimakan? Ibu, kamu lupa, ini kue sayur abu, enak. Sayur abu. Bukankah itu sayuran liar? Anak-anak sedang tumbuh. Nutrisi penting. Mana bisa makan ini? Xiaoni, ini untukmu. Jangan makan. Ibu, masak untuk kalian. Gu Qinghe. Kamu sampai merebut makanan anak, bagaimana jadi ibu? Sistem menerima 30 poin. Kakak Li, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, mereka tidak akan dapat makan. Kue sayur abu ini, suamiku. Khusus untuk anak, bukan untukmu. Kakak Li sebenarnya tidak jahat. Hanya tidak suka melihat anak-anak menderita, mulutnya agak tajam. Kalau dia berani merebut, kalian tidak usah mengakuinya sebagai ibu. Kakak Li, kamu salah paham, aku tidak ingin makan sendiri. Aku sudah lihat sendiri, masih mau membantah? Dibilang tidak suka, siapa di desa yang tidak tahu?
Kamu diusir dari keluarga Yo, masih bantu mereka dengan uang dan makanan. Tidak peduli anak sendiri. Aku tidak mau mereka makan kue itu, aku ingin mereka makan ini. Sistem menerima 30 poin, kenapa rumahmu punya banyak beras? Ini semua beras baru. Sistem menerima 50 poin. Beras, benar-benar beras. Ibu hebat sekali, kita bisa makan nasi. Cepat katakan, dari mana beras ini? 2 tahun terakhir bencana sangat parah. Hampir tidak ada panen di desa. Setiap keluarga bisa makan saja sudah bagus. Mana ada beras baru lagi, tapi soal sistem, jangan sampai ketahuan. Harus cari cara untuk mengelabui. Kakak ipar, jangan tanya lagi, orangnya tidak boleh bilang. Jebri orang lain. Kamu ini. Anggap saja aku memohon dari dewa. Mau bilang atau tidak, jangan pakai dewa untuk bohongiku. Ini. Kamu ini ngapain? Kami diusir keluarga Yo untuk ada keluargamu. Menampung kami, kalau tidak. Kami bertiga sudah mati kelaparan. Karung beras ini, anggap saja sebagai balas budi untukmu dan kakak ipar. Kita satu desa, seharusnya saling membantu. Aku mana bisa menerima pemberianmu. Kamu tidak mau? Baiklah, aku kembalikan ke keluarga Yo. Dasar kepala batu, masih kurang sengsara karena keluarga Yo? 2 anak baik-baik, kok punya ibu bodoh. Wangi sekali. Ibu, kita masih punya daging di rumah? Tentu saja ibu tukar pakai sistem, tapi ini tidak boleh bilang ya. Ibu, ini daging babi? Tentu, nanti ibu masakin daging setiap hari. Bagus tidak? Benarkah? Iya, benar. Tapi dari mana kita dapat uang untuk beli daging? Usia Dabao sudah tidak mudah dibohongi. Dabao, Sekarang banyak hal yang belum kamu ngerti. nanti kalau sudah besar, baru akan mengerti. Maaf kakak Li, agar hidup lebih baik. Harus dapat lebih banyak poin lagi. Pergi. Sistem menerima 60 poin. Sistem menerima 70 poin. Sistem menerima 60 poin. Sistem menerima 70 poin. Wah, harum sekali. Ayah, kapan kita bisa makan daging? Dasar anak kecil, tahun segini masih ngomong gitu. Masih ada yang bisa dimakan sudah syukur, ngapain mikir yang enggak-enggak? Makan daging sekali aja udah sombong. Gak tahu nabung. Nanti juga bakal susah. Cepetan makan. Aku tahu bakal bikin orang curiga. Kita ngikutin orang gini gak baik deh. Rumahnya tiap hari ada makanan, sering masak daging. Kamu gak penasaran? Benur, aku pengen tahu dia dapat makanan dari mana. Ayo. Sapeten. Ayo. Penduduk desa kelaparan, aku harus cari sumber air cepat. Selamatkan rakyat. Mata berkunang-kunang. Wah, Dewi Kuan Im, keberhasilan tipu daya mereka tergantung padamu. Tipu daya? Maksudnya apa? Menciptakan barang dari udara. Dewi Kuan Im benar-benar menampakkan diri. Sayangnya,
Ini cuma bisa dilakukan sekali seminggu. Sistem menerima 50 poin. Sistem menerima 80 poin. Sistem menerima 120 poin. Ayo. Cepat. Waduh, baru sebentar keranjang udah penuh. Ini cukup buat makan sebulan. Anggap saja aku minta ke Dewi Kuan Im. Kubis besar sekali. Beras, ini beras. Dewi Kuan Im menampakkan diri. Cepat, kasih tahu seluruh desa. Waduh, kamu gak dengar dia bilang? Ini cuma bisa seminggu sekali. Barang segini mana cukup buat seluruh desa. Gak bakal cukup dibagi-bagi. Iya, benar kata Mbak R. Di zaman sekarang, lebih baik urus diri sendiri dulu. Rahasiakan ini. Jangan ada yang bocorin. Ayah. Di tahun paceklik begini, masih rela berkorban. Bersusah payah ngirim makanan buat warga. Gadis itu, benar-benar Dewi Kuan Im yang hidup di dunia. Si rakus. Baru berapa hari, muka udah tembem. Ibu yang merawat dengan baik. Mulut manis kamu. Makanlah. Bu, keluarga kita yang makannya paling enak di desa. Tapi aku rasa, apa ini gak berlebihan? Makan enak gak masalah, asal semuanya dimakan sampai habis, itu namanya gak mubazir. Lagi pula, kalian kan lagi masa pertumbuhan. Makan minum aja, soal makanan, ibu akan cari cara. Tapi aku lihat, orang desa lihat kita aneh-aneh. Aku takut. Adik, ada di rumah? Jangan-jangan mereka datang mau merampas barang? Gak apa-apa. Ibu lindungi kalian. Adik, lagi makan ya? Kalian ini, Adik, aku bawang galak, piut potong kayu. Papiuda. Bisa juga buat ngusir maling. bawa golok? Ngomongnya sih dari tadi. Adik, cangkul ini buat kamu, tanah di depan itu. Kalau butuh, silakan dipakai. Gak enak nih, terima barang tanpa alasan. Dikasih pakai aja. Jebal. Lumayan masih punya hati. Kalau gitu, aku gak ada yang bisa dihidangkan. Gimana kalau makan di sini aja? Sistem menerima 50 poin. Bol tanggu. Aduh, boleh apa boleh? Kamu gak sungkan ya, kayak belum makan. Makanan kita mana sebagus Tante Gu? Sistem menerima 60 poin. Niatnya kami terima, makanannya nggak usah. Gak apa-apa, kita kan udah akrab. Cuma nambah beberapa sumpit aja. Sistem menerima 200 poin. Omong-omong, Kak Juzi, besok bisa bantu. Makan gratis, upahnya hitung terpisah. Gak masalah, aku kan tukang kayu. Wah, repotin kalian banget. Gak repot, lagian musim paceklik. Nggak ada kerjaan di ladang, serahkan aja ke kami. Adik, besok kami juga bantu. Kalau nggak ada apa-apa, kami pulang dulu. Loh, beneran gak makan? Kalau gitu, hati-hati di jalan. Dabao, cek daging di panci udah mateng belum? Sistem menerima 600 poin. Dia tuh manis, tiap hari makan daging. Siapa suruh jelu kuma tahu judi? Kalau bukan karena kamu kalahin harta, mana mungkin? Kita pindah ke rumah tua di desa. Ini bukan salah Jinan. Sejak nikah sama Gu Qinghi si manis itu, keluarga Yo nggak pernah lancar. Anak durhaka ini, semua karena kau memanjakannya. Jangan kira aku tidak tahu. Mengusir Qinghi, itu ide kamu. Sekarang lihat, kita tidak hanya menjadi orang lain makan enak setiap hari, kita makan lebih buruk dari makanan babi. Bukankah aku memaksanya pulang ke rumah orang tuanya untuk mengambil uang? Kenapa kau membentakku? Sedala, jangan bertengkar lagi. Aku mengerti Gu Qinghi. Asal aku bicara sedikit manis, dia pasti akan kembali dengan patuh, mengibas-ngibaskan ekornya. Itu yang terbaik,
setidaknya masih ada sedikit daging. Makanan datang. Cepat, cepat. Aduh, masih ada? Ambil cepat. Kerjaan ini bagus, sehari tidak hanya dapat 2 kali makan, tapi juga dibayar. Itu bagus sekali, 7 hari sekali sembahyang ke Bodhisattva. Kebetulan bisa bantu adik perempuan, cari sesuap nasi. Aku ingin sekali mengajak seluruh keluarga untuk membantu. Ayo, ayo, makan semuanya, makan semuanya. Makan, makan. Gu Qinghe. Yo Jin An ini masih berani datang. Adik Gu menikah dengannya, tidak sedikit menderita. Katanya beberapa hari lalu, mau menjual Xiaoni untuk ditukar makanan. Si kecil ini bukan untuk ditukar makanan, jelas-jelas untuk judi. Keluarga Yao dulu di kota, juga keluarga kaya. Setelah dia menghabiskan harta, baru pindah kembali ke rumah lama. Keluarga Yao punya anak seperti ini, pemboros. Sungguh kemalangan keluarga. Makan. Ayo, makan, makan. Enak sekali. Si kecil ini makan enak. Lebih baik mengajak orang lain makan daripada membantu keluarga. Sistem menerima 500 poin. Kamu mau apa? Qinghe. Aku tahu sebelumnya aku salah. Tapi aku sudah bertobat menjadi orang baru. Kamu mau pulang bersamaku? Bermain jadi anak hilang yang kembali? Baiklah, kebetulan bisa dapat poin darimu. Pulang bersamamu untuk apa? Pulang bersamamu makan bubur? Ya, kondisi di rumah tidak terlalu baik. Tapi kamu harus memikirkan Dabao dan Xiaoni. Mereka tidak bisa tanpa ayah. Tidak apa, ada ibu di sini, dia tidak akan menyakitimu. Jangan takut adik, kami akan membelamu. Ya, kalau Jabarani makam-makam, aku yang pertama tidak setuju. Qinghe, aku salah. Waktu itu aku tergoda setan. Aku menyakiti kamu dan Xiaoni. Aku pantas mati. Kumohon, maafkan aku sekali saja ya. Tidak bisa. Asal kamu mau maafkan aku, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Sungguh. Nona, anjing takkan berhenti makan tai. Jangan sekali-kali kamu maafkan dia. Betul. Kamu lupa bagaimana keluarga Yao menyiksamu dulu. Kamu masih percaya dia? Tapi kita pernah jadi suami istri. Baiklah, kalau begitu, kamu tampar dirimu sendiri 100 kali. Aku akan maafkan kamu. APA? Ceratus? Nggak mau. Ya udah. Enggak mau 100 tamparan ya? Aku lakukan. Ayo makan. Di depan banyak orang, sengaja mempermalukanku. Nanti ku balas dendam. Sistem menerima 400 poin. Masih menyimpan niat jahat. Udah disepakati, ini kan kamu yang setuju. Nggak ada yang maksa. Sistem menerima 200 poin. Nona, dia memperlakukanmu begitu, 100 tamparan. Terlalu murah buat dia. Betul, Nona, orang seperti dia. Dasar terketak, mana mungkin dia berubah? Betul. Ini aku tahu batasnya. Maaf sudah mempermalukan kalian. Ayo makan. Kalian makan saja. Abaikan dia. Makan. Maken. 14-15. Sistem menerima 200 poin, 200 poin. Ceratus. Dapat ratusan poin gratis. Bajingan tega ninggalin istri. Sudah selesai. Aku orangnya menepati janji, jadi aku maafkan kamu. Sangka? Jangan mendekat. Aku memang maafkan kamu. Mulai sekarang, kita selesai, tak ada hubungan lagi. Kamu mempermainkanku. Sistem menerima 1000 poin. Kapan aku mempermainkanmu? Warga sekalian. Pasti dengar tuh. Kamu sendiri yang datang minta maaf. Harus ditampar 100 kali. Betul. Aku sudah maafkan kamu. Apa masalahku? Ya betul, tidak ada masalah. Tapi kamu tetap harus pulang denganku. Ayo.
Lepaskan aku. Kenapa aku harus pulang bersamamu? Aku di sini. Makan enak, minum enak, tinggal nyaman. Kenapa aku harus kembali ke keluarga Yo? Untuk menderita? Kenapa? Karena kamu istriku, kamu hidup, kamu adalah orang Yo. Kamu mati pun tetap hantu keluarga Yo. Membuatku pulang bersamamu? Mimpi kau. Kamu, Kamu bahkan tega menjual anak kandungmu sendiri. Masih berani minta orang pulang bersamamu? Aku muntah. bangsa tak berguna, cepat pergi. Pergi. Kalian, aku bisa pergi. Tapi hari ini aku mau cerai. Hari ini, semua beras ini, semua uang ini, harus dibagi dua untukku. Ternyata memang demi uang dan beras. Aku beritahu kamu. Uang dan beras, aku punya banyak. Tapi meski untuk anjing, aku takkan beri keluarga Yo setengah pun. Gu Qinghe, kamu benar-benar tega sekali. Keluarga Yo yang tak punya hati, jangan salahkan aku tega. Gu Qinghe, jangan lupa. Kamu masih menantu keluarga Yo. Selama aku tak menceraikanmu, aku... Kamu tak menceraikan? Hari ini aku cerai suami. Mulai hari ini, aku dan Yo Jin An juga keluarga Yo. Tak ada hubungan lagi. Warga yang hadir di sini sebagai saksi. Hahaha. Lucu sekali. Jangan bilang didacu. Dari dulu sampai sekarang, hanya ada aturan cerai istri. Tak ada presiden cerai suami. Tak ada presiden? Kalau begitu hari ini aku buat presiden. Berani kau. Berhenti. Dia juga menyeberang. Kamu siapa lagi? Aku kasih tahu ya, ini urusan keluargaku. Siapapun tidak berhak ikut campur. Pergi. Pergi ya pergi, pergi sambil berguling. Aduh. Nona, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak ingat aku? Jangan-jangan, waktu itu dia tahu aku melihat. Masih pura-pura. Memang, ini bukan pertama kalinya aku bertemu Nona. Ternyata benar kamu. Benar juga. Dia punya kemampuan dewa, mana mungkin tidak tahu aku mengintip. Maaf, aku mengintip Nona tanpa izin. Tidak apa-apa, itu hal sepele. Siapa tuan muda ini? Gaya sekali, ada pengawal bersenjata. Pasti anak orang kaya, apapun statusnya. Dia menyelamatkan King He, berarti orang baik. Kamu ikut aku. Jangan bergerak. Nona, kamu ini, Kostummu ini lumayan bagus. no Nona. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Masih pura-pura? Di sini tidak ada orang, mau pura-pura untuk siapa? Ah, Bicaralah. Kamu menyamar sebagai siapa? Anak orang kaya, punya uang tidak? Ada sistem yang ikut tidak? Bagaimana kalau kita berdua membesarkan anak bersama? membesarkan anak? APA, membesarkan anak bersama? Wangya, jangan kamu setuju? Seperti tadi itu. Benar, aku tidak enak menolak. Yang penting, dia sepertinya tahu semua kejadian hidupku sebelumnya. Wangya, anda ditipu. Apa ditipu? Kemampuannya kulihat sendiri. Mana mungkin palsu? Lagi pula, aku bukan orang bodoh. Tentu bisa melihat apakah dia penipu atau tidak. Banyak penipu di dunia ini, ada yang demi sesuap nasi. Bisa berbohong apa saja. Kota Pingyang memang wilayah kekuasaanku, bertahun-tahun kekeringan. Rakyat sengsara, jika tidak menemukan sumber air, penduduk sini, mungkin benar-benar tidak bisa bertahan. Nona Gu punya kemampuan. Sekarang hanya bisa mengandalkan dia untuk menyelamatkan rakyat. Ah, dukun seperti dia sudah sering kulihat, semuanya. Hilang. Diam. Jangan kurang ajar pada Nona Gu. Kalian pergi berkemah di luar, tunggu perintahku. Tuan Pangeran, Anda ingin menginap. Anak-anak sudah tidur, cepatlah. Masih berpikir untuk meminta Tuan Pangeran tidur bersama, benar-benar khayalan. Datang.
Apa ini? Oh, Tuan Zhou sudah kembali. Aduh Tuan Ju. Berilah saya waktu beberapa hari lagi, utang saya 5 tael. Pastikan saya bir. Aduh, utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Dan yang kau utang bukan 5 tael, tapi 10 tael. Apa? Jushi, kau keterlaluan. Rumah uang mana yang sehitam ini? Aku yang memaksamu pinjam? Dan keluargamu dulu, di kota juga keluarga besar. Bagaimana bisa melahirkan orang semut seperti kamu, hari ini? Aku Jushi akan berbuat baik, memotong kedua tanganmu. Agar kau benar-benar berhenti berjudi. Aku punya uang. Aku punya satu cara, asal kau percaya padaku. Keuntungannya pasti lebih dari 10 tael. Ceritakan. Shenyan, apa pekerjaanmu? Pekerjaan. Pengangguran. Sebenarnya bukan juga. Pekerja lepas. Kamu pikir kita masih bisa kembali? Nona berbicara tentang kehidupan sebelumnya. Nona. Aduh, terus-terusan bilang Nona, tidak bosan? Panggil aku Xiao Gu. Atau panggil aku King He. Baik Nona Gu, bukan. King He. Tapi di sini, bisa punya banyak istri. Dan kamu berpakaian begitu bagus. Pasti tidak mau kembali lagi. Saya belum menikah. Lajang. Sebenarnya bukan juga sendirian. Aduh, apa-apaan ini? Apa saat melintas waktu, otakmu terbentur? Nona berbicara tentang kehidupan sebelumnya, sebenarnya saya juga. Gu King He, keluar sini. Ada perampok, pergi. Gu King He, kali ini kau tidak bisa lari. Kalian bukan orang desa kami. Nona Castle. Dengar-dengar keluargamu punya banyak uang. Siapa yang bilang sama kalian? Santai, kami cuma mau uang. Nggak bakal bunuh orang. Kalau berani macam-macam, gue teriak lo. Mereka bawa senjata, hati-hati. Cuma beberapa penjahat kecil. Awas. Wah, Paman Shen jago banget. Perampok ini harus dihajar. Bagus. Kau layak jadi lawanku. Orang ini kayaknya susah dilawan. Aku harus cari akal. Mahal banget, busur silang harganya 1000 poin. Kau pantas kuhadapi sendiri. Sudahlah. Ambil satu dulu buat jaga-jaga. Minggir. Santai, aku bisa. Sombong banget, sini lawan. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma segini. Bajingan, main kurang. Kalau jagoan, ngapain ganggu yang lemah? Nakal sama wanita dan anak-anak. Nanti kubalas, kita pergi. Anyala kau. Nona, kalian nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Kak. Cuma penjahat kecil begini. Nggak bakal bisa lukai kami. Lebih baik mati daripada die permelukan. Dasar brengsek, tunggu saja. Sistem 460 poin. Sudah habiskan 1000 poin? Masih berani ngatain? Kira gue bisa diinjek?
Sini kubunuh kau. Sistem 500 poin. Sudahlah Nona, udah. Kalau terus bisa mati orang. Pergi. Pergi ya pergi. Cepat pergi. Kalian biarin mereka pergi? Nggak lapor polisi? Wah Tuan Shen, kamu nggak tahu kondisi sini. Ditangkap pun pemerintah nggak bakal peduli. Malah bikin gerombolan perampok ini makin marah. Nanti, desa kita yang jadi korban. Awas, Shenyan. Yo Jin An, dasar sampah masyarakat. Sudahlah kakak, jangan kejar lagi. Cepat bantu dia masuk. Lukanya parah sekali. Bagaimana ini? Ibu, aku akan panggil tabung desa kita. Jangan pergi. Pencuri itu masih di luar, jangan-jangan ada temannya. Bawa adikmu kembali ke kamar. Cepat. Cepat pergi. Kakak, ada yang bisa kubantu? Ada. Tolong carikan saya rokok dan daun tempuyung, lalu ambilkan air bersih. Mudah, saya akan segera melakukannya. Dengan tingkat pengobatan rakyat zaman dulu, mustahil menyembuhkan. Pasien sekritis ini, sepertinya, hanya bisa mengandalkan sistem. Ketemu. Satu botol ini 3.000 poin. Lupakan. Pasti ada efek ajaibnya. King He, janji sesuatu padaku. Aku janji, kamu jangan bicara dulu. Bagaimana perasaanmu, Pangeran? Aku jelas terkena luka mematikan, tapi kenapa rasanya? Luka panah mematikan? Dia benar-benar membohongiku. Apa yang dia katakan? Dia bilang yang mulia hanya terkena gesekan mata pedang, tidak kena bagian vital. Dan sudah minum obat lalu tidur, jadi bawahan ini. Dia benar. Kalau kau tahu yang sebenarnya, bisa-bisa kau bikin desa Li berantakan. Identitasku tidak terbongkar, kan? Bawahan Tidak Berani. Hanya saja beberapa tahun ini kemarau terus. Rakyat Penikalian, kalau mereka tahu identitas yang mulia, khawatir warga nakal itu akan membahayakanmu. Tapi tujuan kita datang memang mencari sumber air. Sebaiknya jangan bocorkan identitas agar tidak ada masalah. Baik, bawahan pasti tutup mulut. Oh iya, perampok kemarin, pemimpinnya bernama Jusi. Bagaimana penanganannya? Lapor ke petugas, harus ditindak tegas. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan mereka. Baik, Tunggu. Tuan, ada perintah Le. King He adalah prioritas utama. Pastikan keamanannya. Tuan, menyurat bawahan, Anda tidak punya. Bertahun-tahun ini, banyak penipu yang kita temui. Dari dukun. Omongannya muluk-muluk, tapi ujung-ujungnya hanya penipu yang memeras rakyat. Kamu kok kayak kayu saja? Dia menyelamatkan nyawaku. Itu bohong? Pergilah. Hamba patuh. Sistem menerima 300 poin. Kau ini, keluarga Yo. Aku baik hati menyelamatkan anakmu. Malah kau salahkan aku. Tunggu sebentar. Luka ini tidak boleh ditutup, harus dibiarkan terkena angin. Agar cepat sembuh. Ayo minum obatnya. Otot perut ini juga ikut pindah dunia ya. Itu, lukamu sudah hampir sembuh. Beberapa waktu lagi akan pulih total. Aku tidak tahu kau bisa pengobatan. Budi besar tak perlu banyak kata. Jika suatu hari Shen bisa membantumu, katakan saja. Kita semua keluarga. Setelah sembuh, bayar saja obatnya, ganti rugi. Ganti rugi? Bercanda, aku tidak mau uangmu. Oh, ganti rugi artinya minta pengembalian biaya. 100 TL. Kau masih bilang bukan anak orang kaya? King He, jika kau mau penuhi satu permintaanku, berapapun perak akan kuberikan. Hei,
Aku ini cuma jual kebolehan, bukan jual diri. Kau salah paham, aku ingin kau membantuku mencari sumber air. Cari sumber air? Entah sampai kapan kemarau ini akan berlangsung. Jika tak segera menemukan sumber air, rakyat mungkin benar-benar tidak akan bertahan. Baiklah. Aku setuju, tapi kudulukan peringatan. Aku tidak bisa jamin pasti menemukannya. Baik. Ibu, luka Paman Shen sembuh cepat sekali ya? Mungkin tiap orang beda-beda fisiknya. Sejak pingsan waktu itu, ibu sepertinya berubah, seperti menyimpan banyak rahasia. Ibu, rumah kita. Banyak makanan enak, pasti dari Paman Shen ya? Paman Shen sangat baik pada ibu. Pasti dia suka ibu. Dasar anak kecil banyak akal. Siapa yang mengajarimu? Tidak ada yang mengajari. Ibu adalah ibu tercantik di dunia. Pasti Paman Shen suka ibu. Wah, sekarang jadi pandai merayu. Sistem menerima 120 poin. Bu Shen menyuruh mereka membantu memperbaiki rumah. Mereka mengeluh terlalu panas, tidak mau membantu, selalu cemberut. Bagus, Dabao ini tidak bekerja tapi makan gratis. Mereka orangnya Paman Shen, tidak baik melakukan ini. Tidak apa-apa, Ibu dan Paman Shen. Hubungannya sangat baik. Paman Shen tidak akan marah. Makan. Sistem menerima 400 poin. Maaf, beras di rumah kami hanya tinggal segini. Jangan repot-repot makan. Aku bekerja keras setengah hari, cuma dikasih makan ini? Maaf, pelayan tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku memaafkan mereka. Sistem menerima 600 poin. Kabar baik, kabar baik. Kabar baik, aku sudah membujuk sepanjang pagi. Akhirnya kepala desa Li setuju untuk mengusir keluarga Yo dari desa kita. Benarkah? Aku tidak bohong, Sio itu. Semakin menjadi-jadi menyakitimu kalau kepala desa tidak membela keadilan, kami akan protes. Terima kasih kakak dan kakak ipar. Ayo duduk dan makan. Aku minum bubur saja, cukup untuk mengisi perut. Benar, Tunggu sebentar. Ayo makan selagi hangat, kalau kurang. Masih ada di dalam. Apa maksudmu? sistem menerima 800 poin. Apa maksudmu? Kalian lihat aku apa? Sudah kenyang? Ayo makan, habiskan lalu kita ke rumah tua Yo, kepala desa Li. Sudah berangkat ke sana, ayo cepat makan. Keluarga Yo tidak bisa hidup tanpa desa kita, adik. Kali ini, jangan sampai kau lemah hati. Aku lebih baik melihat hantu daripada lemah hati padanya. Yo Jin An, pria brengsek tak berperi kemanusiaan. Aku harap dia mati saja. Urusan keluarga Yo seharusnya bukan urusanku. Tapi kalian gila, bekerja sama dengan orang luar untuk merampas uang dan makanan. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Gu Qinghe adalah menantu keluarga Zhou. Aku mengambil uang dan makanannya. Urusan apa dengan kalian? Benar? Benar, kepala desa, leluhur keluarga Yo. Juga keturunan Li, kau tidak bisa karena satu orang asing mengusir kami, kau. Gu Qinghe yang tidak tahu aturan itu, sayang. Menyembunyikan pria liar, kalian tidak peduli. Hanya tahu menindas keluarga Yo, apa ini logikanya? Ya, diam. Keluarga kalian seperti apa? Seluruh desa sudah melihatnya. Sekarang malah membawa bencana ke desa. Kau pikir aku sebagai kepala desa tidak bertindak? Kepala desa memang bijaksana. Keluarga Yo, keluar dari desa Li. Pergi. Bukan urusanmu. Diam Simiwa. Apa untungnya kalian membelanya? Membela orang luar, hati kalian tidak bersih. Mau balik tuduhan, dan kau, tua bangka. Membantunya begitu, apa hubunganmu dengannya? Kurang ajar. Omong kosong. Yo Jin An, kebiasaan burukmu tak bisa diubah. Kau sendiri yang bikin marah orang, malah menyalahkan dia. Terima baik, aku dan hampir saja pukul. Sudahlah, kakak. Jika kau pukul, nanti mereka menuntutmu. Iya, jangan berurusan dengan si imut ini, dasar. Wahahaha,
Hey SI Imit, APA Yang Cowberry Marika. Sampai mereka begitu membelamu? Tamparan ini untuk mulutmu yang jahat. Bukin Cow. Hai, Enaku. untuk serangan sembunyi MU sebelumnya. Si imut berani memukul anakku? Sistem 900 poin. Aku menikah ke keluarga Yo belasan tahun, menderita hinaan. Tak hanya Yo Jin An yang keji. Mertua juga sama brengseknya. Enaku. Selama ini perbuatannya. Memukulnya masih ringan, termasuk kalian berdua. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Kalau bukan karena jumlah kalian banyak, kau bukan apa-apa. Jangan pikir aku tak tahu, kalian yang kusirku. Agar aku pulang minta uang. Untuk menolong keluarga Yo. Mimpi. Diam Cow, SI Imit. Tua Bangka. Yang harus diam adalah kau. Ini urusan keluarga King Hee. Aku tidak berhak ikut campur, tapi sikap kalian pantas dipukul. Sistem 1000 poin. Cukup Gu King Hee. Membuat warga berbuat jahat sudah keterlaluan. Sekarang suruh pacarmu memukul orang tua. Kau melanggar norma. Tidak pantas jadi menantu. Tak bermoral, langit pun tak akan memaafkanmu. Sudah kubilang kalian tidak punya ingatan, terakhir kali aku menceraikan suami di depan umum. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Yo. Awalnya aku ingin memberi kalian sedikit buka. Tapi kalian tidak mau, jadi jangan salahkan aku. Menceraikan suami? Omong kosong. Seperti kamu, penjudi busuk yang meninggalkan istri dan anak, apa salahnya diceraikan? Kamu pantas diceraikan. Waktu itu kami semua ada di sana sebagai saksi. Aku juga bersaksi, Kalian dapat keuntungan darinya. Tentu saja kalian membelanya. Betul. Kepala desa, tolong nilai ini, sejak zaman dahulu. Mana ada istri menceraikan suami? Benar, kami bisa pergi. Tapi hari ini, harus ada keadilan. Ya. Wah, keluarga Jomi memang keterlaluan. Tapi istri menceraikan suami. Ini melanggar aturan. Benar, betul. Kepala desa, jangan sampai Anda salah langkah. Si bajingan Yo ini, bagaimana dia memperlakukan adik perempuan? Anda juga melihatnya sendiri. Iya, adik perempuan sekarang hidupnya enak. Kalau sekarang tidak, kira si panggil mereka. Dia pasti akan kembali menghisap darahnya nanti. Keluarga Jo adalah tumor ganas. Kalau terlibat dengan mereka, bagaimana adik perempuan? Bisa hidup nanti? Perempuan kan? Menganggap nama baik lebih penting dari apapun, kalau tidak putus dengan keluarga Yo. Bagaimana adik perempuan bisa angkat kepala nanti? Ini kan melanggar etika dan norma. Aku tidak bisa adili. Tapi ini tidak adil dan tidak masuk akal. Kalau kepala desa saja tidak bisa adili. Perceraian suami yang konyol ini tentu tidak sah. Selama anakku tidak menceraikan istri. Maka kamu Gu King Hee, jangan harap bisa. Lepas dari keluarga Yo, kalian bisa usir kami. Tapi semua milik Gu King Hee. Tetap milik keluarga Yo, ini. Jangan harap kalian bisa ikut campur. Hahaha, Gu King Hee. Jengka, selama aku tidak tanda tangani surat cerai, kau tidak akan bisa lepas dariku seumur hidup. Apalagi dengan pria hidung belangmu ini. Kecuali kamu mati, kalau tidak, aku akan hidup mengisapmu seumur hidup. Pemikiran feodal kuno yang memandang rendah perempuan. Sungguh merusak, tapi aku tidak tahan dibelenggu. Kakak kedua. Ya. Pinjamkan tongkatmu. Ini, aduh. Kamu mau apa? Kamu mau membunuh suamimu sendiri? Tidak bisa menceraikan suami, ya? Tidak bisa notaris, ya? Kalau begitu aku pukul. Aku akan memukulmu sampai kamu menulis surat cerai. Beraninya kamu. Aduh. Aduh, nak. Lihat saja beraninya aku atau tidak. Dia tahu malu. Dia tahu jual anak sendiri. Berani-beraninya menuduhku. Bagus dipukul. Orang brengsek seperti ini memang pantas dipukul. Lihat saja aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Nah, cukup. Kalian berani datang, aku pukul kalian semua. Beraninya kamu. Coba saja lihat beraninya aku atau tidak. Perempuan jahat. Kamu benar-benar perempuan jahat. Kepala desa, kamu lihat kan? Dia memukuli anakku di sini. Kalian hanya diam saja melihat ini? Kepala desa. Kamu orang yang bijaksana, datanglah nilai ini. Tadi aku bilang mau menceraikan suami, keluarga Yo tidak setuju. Bilangnya melanggar etika dan moral, kalau begitu sekarang aku tidak menceraikan suami. Bisa tidak? Tentu saja bisa. Baik. Kalau aku tidak menceraikan suami, berarti aku masih keluarga Yo. Benar kan? Ya benar, memang begitu. Kalau aku keluarga Yo, berarti urusan keluarga Yo. Kita selesaikan sendiri, tidak masalah kan? Sama sekali tidak masalah. Ya, benar. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri, kita orang luar tidak bisa ikut campur. Benar, kita orang luar cukup nonton saja, bukan urusan kita. Betul, adik. Bahkan kalau kamu pukul dia sampai mati. Itu urusan keluarga Yo, bukan urusan kami. Kalian
Kalian memihak perempuan jahat ini. Baik, kalau kalian tidak mau urus, maka keluarga Yo akan melawan perempuan jahat ini sampai mati. Beraninya kamu. Coba sentuh adik sedikit saja, lihat. Aha, bukannya katanya urusan keluarga, orang lain tidak boleh ikut camper? Benar, keluarga Yo sudah dikeluarkan dari desa kami. Adik adalah orang desa Li. Jangan pikir kalian bisa mengganggu adik hanya karena jumlah kalian banyak. Tidak mungkin. Benar, desa Li pernah mengalami bencana kelaparan dan kekeringan. Kami bertahan karena persatuan. Siapa yang berani ganggu adik? Aku yang lawan. Kalian tidak bisa diajak bicara. Aku ngomong baik-baik, kalian malah mau cari gara-gara. Aku mukulin, kalian malah mau ngomong adil. Keluarga Yo ini, mau apa lagi sih? Putusin hubungan boleh, tapi harta bendamu harus dibagi 2 sama kami. Kalau tidak, lupakan. Mimpi kali. Uang dan beras ini lebih baik kusumbangkan ke warga desa daripada kasih sekalipun ke keluarga Yo. Kalau berani, bunuh saja aku. Cek. Jangan dipukuli lagi, nanti bisa tewas orang. Kalau sampai dilapor ke pejabat, repot urusannya. Ketemu orang tak tahu malu kayak gini. Sialan bener nasibku. Wahahaha. Ayo bunuh aku. Lagi pula nyawaku gak berharga. Kamu beda, kalau sampai masuk penjara, 2 anakmu bisa mati kelaparan. Kamu. Fon. King Hee jangan main tangan, serang. Aduh, Kakak benar, kalau sampai ada yang tewas, kamu yang susah nanti. Serahkan saja padaku. Kamu serius? di siang bolong begini berani membunuh? Berani menghina tuanku, pantas mati. Kalian mau surat cerai kan? Aku yang tulis, brengsek. Sayang. Dasar pengecut. Untang Ada Tuan Shen. Mau menceraikan istri? Kamu pantas. Berpisah baik-baik saja, Tuan. Hilyatin sekali Tuan orang kaya. Ngapain ribut sama rakyat kecil kayak kami? Empan Tuan, ini satu-satunya keturunan keluarga Yo. Kalau Tuan suka esai wanita jahat ini, ambil saja. Berani bicara kasar, tampar. Aku peringatkan, kalau masih ganggu King Hee, pasti kubasmi seluruh keluargamu. Iya, kami gak berani lagi. Cepat pergi. Pergi. Ngapain diam saja? Terima kasih Tuan Shen, akhirnya berhasil mengusir mereka. Jangan bilang-bilang ya, Tuan Shen ini. Kalau berdiri sama si adik, cocok banget ya. Benar juga. Dik, gimana kalau bisa melewati Tuan Shen? Baiklah. Terima kasih, kalau bukan karena kamu. Aku benar-benar tidak bisa menghadapi si brengsek itu. Kita semua saudara, tidak masalah. Benar juga. Kamu benar-benar tidak malu mengatakannya ya. Sistem menerima 200 poin. Tenang saja, aku janji padamu. Aku akan pulang sekarang. Dan langsung mengajarnya. 5 bagi hari akan beri jawaban. Baik, aku tunggu. Toko memang bisa langsung menukar air, tapi harus memastikan pasokan air untuk seluruh desa. Berapa banyak poin yang dibutuhkan? Sudahlah, lebih baik cari cara untuk sumber air. Lebih masuk akal. Sangat mahal, aku sudah menabung lama. Baru terkumpul 5.000 poin. Sudahlah. Sudah janji padanya, mari kita coba. Buku kuno ini mencatat banyak pengetahuan berharga. Bisa disebut tak ternilai harganya. 5.000 poin itu juga sepadan. Tapi, Metode mencari sumber air ini. Kebijaksanaan orang zaman dulu tidak bisa tidak diakui. Akhirnya selesai, adik. Hei. Cepat lihat. Hei datang. Adik, sudah selesai. Bagus sekali. Terima kasih atas kerja kerasnya, tapi masih ada langkah terakhir. Langkah terakhir,
Ah, ini aku tahu. Lihat ini. Ini adalah senjata rahasia adik. Kakak letakkan di atas rumah. Saat henteng. Bisa menangkal perampok. Kak kedua, ikuti yang kukatakan, berikan pada semua orang. Hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya, tapi malam nanti. Aku traktir makan daging sepuasnya. Bagus, makan daging enak. Upahnya tetap dibayar. Terima kasih. Bekerja. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sistem menerima 1000 poin. Beberapa orang ini. Semakin besar pendapatmu tentangku. Kita ini pengawal pangeran, tapi malah disuruh kerja kasar. Udah beneran capek, rumahnya miskin gini, maling mana mau dateng. Piet perdahanan senjata lagi. Bener-bener lebay. SSSD. Dia datang, aku rasa. Dia bisa dengar kita ngomong. Beberapa hari ini, makasih ya semuanya. Malam ini mau makan apa? Aku masakin. Kamu baik banget ya. Ngomong apa sih? Kamu namanya siapa? Nggak perlu, kita nggak ada urusan sama kamu. Kalau ada urusan, cari Tuan aja, kita pergi. Iya. Jangan lupa janjimu sama Tuan, waktunya tinggal 3 hari. Hari ini hari terakhir, aku penasaran gimana kamu mau jelasin ke Tuan. Ayo pergi. Kalau kalian tetap bersikap seperti ini, mending aku pakai kalian buat kumpulin poin aja, HMPH. Ebio. Iya, pulang ya. Lihat, baju baru yang kubeli. Cantik enggak? Xiaoni paling cantik. Ibuku juga cantik. Kamu bawa anak ini. Kok dibawa ke kota? Aku punya teman yang buka toko kain, lagi sepi. Aku mau bantuin. Oke, aku nggak sungkan ya. Ini. Aku juga beliin kamu 2 baju, nggak tahu ukurannya pas apa nggak. Kemasannya. Pasti mahal ya. Yang penting kamu suka. Jangan-jangan. Kamu suka sama aku? Tunggu ya. Paman Shen, jadi kalian datang. Buat cari sumber air? Betul, tapi sekarang belum ada perkembangan. Semoga ibumu punya solusi. Sebenarnya 2 tahun lalu beberapa desa juga pernah kerja sama. Tapi udah cari sampai radius 10 li, nggak ketemu sumber air. Akhirnya nyerah. Terus air yang sekarang dari mana? Ada sumur di luar desa, tepatnya di antara desa Li dan desa Liang, awalnya buat umum. Sejak kemarau 2 tahun lalu, diambil alih. Sekarang harus bayar pakai uang atau beras baru bisa dipakai. Ada hal seperti ini. Orang-orang desa Liang sangat jahat. Sedang bicara apa? Cocok banget. Cantik nggak? Cantik, ibu pakai baju ini. Lebih cantik dari bidadari di surga. Iya, mana ada bidadari secantik ibu? Kalian berdua mulut manis, belajar dari siapa? Kata Paman Shen, bilang ibu turun dari surga. Aku, bukan itu maksudku. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik buatmu. Aku punya cara mencari sumber air. Serius? Ngapain bohong? Besok, aku akan minta kepala desa kumpulkan warga. Masuk gunung cari air. Warga sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membahas hal penting yang akan diumumkan. Beberapa tahun ini kekeringan terus, tidak hanya ladang tidak bisa panen. Bahkan air minum kita jadi masalah. Makanya, desa Li kita selalu ditekan oleh desa Liang. Kepala desa, aku sudah lama tidak suka desa Liang. Sumur itu ada di antara 2 desa kita. Kenapa mereka yang kuasai? Kita mau ambil air. Harus bayar dengan uang atau makanan. 2 tahun lalu masih lumayan. Tapi sekarang kita sendiri saja kurang makan. Mana ada sisa makanan untuk ditukar air? Benar, lawan mereka. Kenapa kamu heboh? Nona ini kan punya cara ambil air. Aku cuma kesal sama desa Liang. Nanti kalau kita sudah temukan sumber air, kita juga minta bayaran, ambil kembali keuntungan mereka. Semuanya kita ambil kembali. Bagus. Desa Liang penduduknya banyak, sekalipun kita benar. Tidak mungkin menang jumlah. Tapi, asal kita punya sumber air sendiri, nanti tidak perlu lagi bayar uang atau makanan ke mereka. Ini berkat Nona ini. Iya. Terima kasih atas kepercayaan warga. Mari setiap rumah kirim 1-2 orang kuat, cari air sesuai caraku.
Baik-baik. Semua pasti kenal tanaman ini, namanya daun wormwood. Banyak di gunung, kumpulkan sebanyak mungkin, akan berguna. Lelah ya? Mau istirahat sebentar? Asal bisa temukan sumber air, selamatkan rakyat. Lelah apapun worth it. Wah, tidak menyangka, dia baik hati. Dan punya rasa tanggung jawab. Tapi apa daun wormwood benar bisa bantu temukan sumber air? Iya, asal di wilayah Desali ada sumber air. Dalam 5 hari ini, aku pasti bisa menemukannya. Sistem menerima 1.500 poin. Sudah 2 hari memotong rumput, Nana Ada tanda-tanda mencari sumber air. Menurutku dia jelas-jelas memanfaatkan kita sebagai tenaga kerja kasar. Aku percaya King He. Kupikir dia sudah memengaruhi pikiranmu. Kamu. Tidak apa-apa. Dia cuma seorang prajurit, aku tidak menyalahkannya. Masih ada 3 hari, kamu benar-benar bisa menemukannya? Bagaimana jika aku benar-benar bisa? Kalau kamu benar-benar bisa menemukannya, aku akan memberikan semua hartaku padamu. Baik, ini katamu sendiri. Lalu kalau kamu tidak bisa menemukannya? Tidak bisa. Kalau begitu aku yang kalah. Sistem menerima 2.000 poin. Bertaruh denganku, kalian akan mati kesal. Tempat ini terasa familiar, sepertinya dulu. Aku melihatmu menggunakan trik mengeluarkan benda dari udara. Lalu patung dewa itu? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Mungkin ada warga desa yang mengetahui kabarnya. Dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Patung biasa saja. Dia anggap harta, tidak sadar kamulah harta sebenarnya. Benar. Dia cuma orang bodoh, tidak usah dihiraukan. Sistem menerima 2.000 poin. Wah, dapat banyak poin sekaligus. Kayu itu, jangan-jangan dia yang mencurinya? Lihat aku kenapa? Bukan dia. Emosi negatif Yo Jin An bertambah 2.000. Dia lagi. Aku heran sudah beberapa hari berdoa, tidak dapat makanan sama sekali. Ternyata kamu sengaja menyebarkan kabar palsu untuk menipuku. Yo Jin An, aku tahu kamu ada di sekitar sini. Jangan bilang tidak kuperingatkan, kalau kamu terus mengganggu. Jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Sayang. Ada yang bisa mengatasi kalian. King He, bagaimana kamu tahu? Yo Jin An ada di sekitar sini? Tidak bisa lepas, niatnya tidak baik. Begitu melibatkan keluarga Yo, aku punya firasat. Hal ini tidak akan berjalan lancar. Aku hanya masuk sebentar. Masih belum puas dipukul kemarin? Pergi sana. Aku benar-benar ada urusan penting dengan kepala desa Liang. Biarkan aku masuk, ya. Setidaknya beritahu dong, kau yang sudah diusir dari desa Li. Bisa ada urusan apa yang sangat penting? Aku rasa kau sengaja cari masalah. Jangan pukul. Aku pernah kasih kau makanan waktu ganti air. Aku nggak mau tahu, wah desa Li ada air. Apa katamu? Istriku sedang bawa warga cari air di gunung. Bahkan bilang dalam 5 hari pasti ketemu air. Lucu banget. Kalau di gunung benar ada air, mana mungkin sampai ke desa Li? Kepala desa Liang. Aku bicara jujur, aku. Asal kau kasih aku makanan, aku akan ceritakan semuanya. Kasih sedikit makanan. Kamu bilang, bakar daun mugo ini benar bisa bermanfaat? Kita cari terpisah, dalam radius 5 li di bawah tanah. Di mana ada asap di situ ada sumber air, jangan lupa tandai. Ini daun pengusir serangga, mana mungkin ada asap di tempat lain. Radius 5 li lagi, ini cuma bohongin warga. Kalau nggak mau pergi nggak ada yang maksa, di sini ngomong nggak jelas. Dengerin aja bikin kesal kamu. Sudah, jangan bicara lagi. Lakukan sesuai perintah. King He. Sudah cari lama juga, mau istirahat sebentar? Nggak usah. Tuan, Lehate. Tuan, kalau cara ini berhasil, berarti di sini ada sumber air. Sepanjang hidupku, pertama kali lihat kejadian ajaib seperti ini. Ini, mana mungkin, ini sama sekali nggak masuk akal. Dalam pengobatan Tiongkok, daun mugo ini bisa mengusir lembab dan dingin. Asap dari daun mugo yang dibakar banyak akan masuk lewat celah tanah. Otomatis mengalir ke bawah tanah. Bantu kita temukan sumber air, soal prinsipnya.
Kau pikir sendiri saja pelan-pelan. Omong kosong, kau cuma wanita desa, mana paham pengobatan. Jangan kurang ajar, ada nggak sumber air? Gali saja langsung tahu. Sini di sini. Di sini. Hahaha. Tuan muda benar, kami akan gali untuk kalian. Orang desa Liang. Kepala desa Liang, trik belalang sembah menangkap jangkrik. Pirang Tereja menanggeti balakong, benar-benar hebat. Yojin An, kau benar-benar tidak tahu malu. Menurut aturan desa, barang di gunung. Siapa yang temukan duluan itu miliknya. Masih diam saja ngapain? Kali. Nggak ngerti bahasa manusia ya? Minggir sana. Yojinan, kamu belum kapok ya? Masih kurang pelajarannya? Aku sudah bilang, cepat atau lambat aku akan bikin kalian berdua. Si imut-imut ini menyesal. Tampar. Sayap. Tuan, tinggal perintah, mereka nggak bisa halangin. Tuan muda ini berwibawa, pasti bikin orang desa sini. Urusan desa kami, lebih baik jangan ikut campur, nanti. Kamu yang susah. Berani sekali mengancam aku. Paman Liang, sumber air ini kami cari dengan susah payah. Masa harus kami serahkan begitu saja ke kalian? Sepertinya bukan urusan kalian. Menguasai sumber air berarti menguasai nyawa beberapa desa. Paman Liang benar-benar pandai berhitung. Aku melakukan ini pasti ada alasannya. Aku sarankan kalian, jangan cari masalah. Lagi pula, di gunung banyak perampok, meski dapat sumber air. Kalian bisa jaga? Kamu nggak takut perampok? Pantasan desa Liang semena-mena. Ternyata kong kali kong dengan perampok. Nggak takut ditangkap pemerintah? Dibasmi sampai habis? Banyak pengungsi di bawah, pemerintah sanggup urus semuanya? Kalian tahu dia siapa? Kuma anak orang kaya. Urusan desa bukan wilayahmu. Kurang ajar. Jangan, hentikan. Jangan takut, aku yang urus. Nggak usah. Aku selesaikan sendiri. Paman Liang, sumber air ini. Kita bagi dua desa gimana? Boleh. Siang untuk desa Liang, malam baru desa Li pakai. Malam hari jalan licin, ular berbisa dan binatang buas sering bunuh orang. Si Liang ini egois banget. Nggak peduli nasib desa Li. Oke. Nggak masalah. Aku ada syarat lagi. Kan sudah kalian yang monopoli. Masih berani minta syarat? Mulai sekarang, desa Li harus setor 30% hasil panen ke desa Liang. 30%. Benar. Nanti, Setiap tahun, apa bedanya dengan menandatangani kontrak perbudakan? tentu saja, kalian juga bisa tidak membayar, paling-paling. Tidak menggunakan air di sini saja. Memanfaatkan kesempatan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Tanpa air, tahun ini kalian akan mati kelaparan, nyawa pun hilang. Ancak APA lagi makanan, hanya mengambil 30%. Menyelamatkan nyawa seluruh desa kalian, transaksi yang sangat menguntungkan. Apalagi yang kalian mau? Sayang, keterlaluan sekali. Baik, 30%, tapi aku harus kembali. Untuk berdiskusi dengan warga desa. Paman Liang, ada syarat lain? Lainnya nanti kalau aku ingat. Baik. Kita pergi. Langsung pergi. Pergi. Segera kumpulkan semua pemuda desa, bawa alat untuk menggali sumber air. Jika desa Li berani ikut campur, pukul. Benar, seluruh desa bekerja keras beberapa hari. Susah payah menemukan tempat, malah diberikan begitu saja. Pantaskah pada warga desa? Sistem menerima 500 poin. Desa Liang banyak orangnya, kita tidak mungkin menang. Mereka hanya sekumpulan orang tidak terorganisir. Aku tahu kau bukan orang biasa. Tapi bisakah kau membasmi seluruh desa Liang? Kau menang sekali. Lalu berikutnya, kalian senang melampiaskan amarah. Yang menderita akhirnya tetap warga desa Li. Kau ingin gotong. Inghi benar. Kita kan orang luar, tidak bisa melindungi desa Li setiap saat. Di desa ada aturan desa, sumber daya di gunung. Adalah milik beberapa desa bersama, siapa yang pertama menemukan. Dialah yang punya hak bicara, itulah aturannya. Lalu kau malah memberikan hak penggalian ke desa Liang. Gali, biarkan mereka menggali. Jika benar bisa menemukan sumber air, itu keberuntungan mereka. Kau... Jangan. Benar, ini adalah taktik penghalang yang kulakukan, tujuannya adalah membuat desa Liang percaya, mungkin sekarang. Mereka semua berjaga di sana, menggali gunung. Maksudmu, asap itu kau yang sembunyikan? Ya, Kau berani mengaku? sudahlah, dengan kecerdasanmu, sulit dimengerti.
Sistem menerima 600 poin. King Hee, apa rencanamu sebenarnya? Desa adalah komunitas besar, semua informasi pasti akan tersebar. Terakhir kali, patung kayu bodhisattva yang kutaruh di gunung saja bisa dicuri. Apalagi urusan mencari air, jadi aku menggunakan sedikit trik untuk sementara menahan Desa Liang. Hanya saja tak kusangka, Desa Liang ternyata begitu tak tahu malu. Jadi, tak peduli bagaimana mereka menggali. Mereka tak akan menemukan sumber air, benar? Tapi aku tak menyangka mereka akan bekerja sama dengan perampok. Ini jadi sulit, aku harus cepat kembali ke desa dan berdiskusi dengan warga untuk mencari solusi. Kamu baik-baik saja? Baik, cuma kakiku terkilir. Aku bisa jalan sendiri. Fisikmu kuat sekali. Jalan turun gunung, tapi tak terlihat lelah sama sekali. Ibu, kamu pulang. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini? Itu gerombolan perampok. Dia membawa beberapa temannya untuk merampok. Juicy. Tuan, ini kesalahan bawahan, sebelumnya membiarkannya kabur. Sepertinya bersembunyi di gunung menjadi perampok. Waktu itu seharusnya aku yang menangkapnya langsung. Orang-orang baik-baik saja? Hanya saja tak tahu apakah persediaan makanan di rumah masih ada. Warga desa semua pergi ke gunung mencari air. Kami tak berani melawan. Kalau makanan habis, bagaimana menjelaskan pada kepala keluarga? Semua tenang, kerugian kali ini akan kutanggung. Tuan, ini kelalaian saya, kerugian uang dan makanan warga. Potong saja dari gajiku, kalau kurang, akan kusempurnakan. Tak kusangka si keras kepala ini punya tanggung jawab. Baiklah. Yang penting semua selamat, uang dan makanan bukan masalah. Kerugian kalian akan kuganti. Jangan, para pria desa tidak ada. Kalau bukan karena Dabao keluarga kalian, mungkin kami akan bernasib buruk. Mana enak menerima barang kalian. Benar, berkat Dabao mengusir perampok. Kami berhutang budi besar pada keluargamu. Aku tidak sehebat itu, berkat busur panah otomatis ciptaan ibuku. Hanya 2 kali tembak, beberapa perampok langsung jatuh. Yang lain, seperti melihat hantu, tak berani mendekat. Kamu sendirian dengan busur panah bisa melawan perampok? Sungguh pemberani. Ibu, aku sudah memutuskan, setelah bencana berlalu, aku akan masuk tentara. Berperang membela negara. Usiamu masih muda, tapi hebat. Nona Gu, sebelumnya aku banyak salah paham padamu. Mohon dimaklumi. Jenderal Yo, jangan lupa taruhan kita. Baik, asalkan bisa menemukan sumber air, suruh saja aku apa saja. Ketemu, kita menemukan air. Ketemu. Cepat ambil peralatan, ikut aku ke gunung. Baik. Bagus sekali. Akhirnya ada air, betul. Kalau cara si Nona berhasil, di sini, betul. Aku kenal pemilik rumah ini, tahun lalu mengungsi. Dan tak pernah kembali. Jadi rumah ini sudah lama terbengkalai. Ayo gali, kalau bisa dapat air, Desa Lita akan khawatir lagi soal hidup. Pemiliknya kembali, tak perlu lagi hidup mengungsi. Untuk menghindari bencana, betul. Jauh di sana, ada tempat lain yang berasap. Tapi di dalam gunung, ini. Hariska memberitahu. Orang Desa Liang untuk mencoba? Tak perlu. Desa Liang sedang sibuk sekarang. Bibi Gulai Hat di sini. Menurut catatan kuno, berdasarkan kepadatan asap ini, tak lama lagi akan menemukan air. Oh. Benarkah? Gali saja pasti tahu. Baik. Semua bekerja, ayo kerja mulai. Kepala desa, kita sudah lama menggali, mana ada air? Betul kepala desa. Serangga beracun banyak sekali, jangan-jangan kau ditipu si Nona Gu. Omong kosong apa itu? Kalau cara ini tak berguna, seluruh desa Li. Mana mungkin ikut perempuan desa sembarangan? Ini, hari hampir jalap, bagaimana kalau besak lagi betul? Semua pria desa ada di gunung, bagaimana kalau perampok masuk desa? Bagaimana? Tenang saja, perampok di gunung hari ini. Tak akan ke desa Liang jangan-jangan. Betul, aku sudah memberitahu sebelumnya. Mungkin sekarang desa Li sudah dijarah habis. Mereka sibuk sendiri, mana sempat mengganggu kita. Kepala desa memang bijaksana. Kita harus cepat menggali air, ayo. Semua bekerja keras, gali sepanjang malam, bergantian. Asal bisa nemuin air, desa kita bakal jadi desa paling kaya. Udah, gak usah gali lagi. Kita udah dirampok sama perampok, habis semua. APA.
Air. Aku nemu air. Ayo cepat ke sini. Wah, bagus banget. Benar-benar nemu air. Desa Li kita selamat, selamat. Dia beneran berhasil. Dengan ada air, rakyat bakal selamat. Nona Gu, kamu benar-benar hebat. Sekarang aku. Benar-benar kagum sama kamu. Kita selamat. Kau dan sumber air, sisanya gampang. Yang penting sekarang, gimana caranya ngangkut air ini ke desa? Beresin dia. Bangsat, desa aja bisa salah rampok. Buatan apaan lu? Odar, Shabiao. Gue bantu lu berkuasa selama ini, udah berapa banyak tenaga gue keluarin. Gini caranya lu balas budi? Kayaknya lu belum sadar ya. Ini markas Fengsha, wilayah gue. Lu cuma buronan pemerintah. Anjing terlantar. Kalau bukan karena pertemanan kita dulu, gue udah bunuh lu. Lu bangsat udah harusnya di penjara. Aku cuma mau numpang sembunyi sementara di sini. Lu sendiri yang jelasin ke mereka, Lao Yang. Dia baru, belum ngerti aturan. Lu sabar aja. Dasar lu sure. Kalian mau apa? Hajar. Gebukin pakai tenaga. Kenapa kalian mukulin aku? Mukulin lu perlu alasan? Udah, stop. Lao Yang. Orangnya boleh lu bawa. Tapi markas punya aturan. Uang sama makanan yang udah masuk markas. Nggak ada yang balik. Ikat, bawa ke desa. Gue mau kulitnya dikupas, uratnya diputus. Sayap. Masih sakit? Nggak nyangka lu perhatian banget. Kalau gitu aku istirahat dulu. Aduh, pinggangku kayaknya keseleo. Pinggang? Ngapain diam aja? Aku aja nggak masalah. Ngapain gugup? Cepetan. Ini. Kalau begitu. Masih ini. Kabar baik, Tuan. Itu tunggu dulu. Kamu, kalau ada apa-apa, langsung laporkan. Waduh sudah penuh, nanti warga desa. Tidak perlu khawatir tidak ada air minum lagi setelah pagi hari. Di sawah masih bisa menanam padi. Benarkah? Bagus sekali, warga sekitar pasti terselamatkan. Ibu, kepala desa dan yang lain datang. Entah ada di rumah atau tidak. Kalian, Adik, kami sengaja datang untuk berterima kasih padamu. ini tetangga satu desa. Kalian terlalu sungkan. Urusan satu-satu, bantuan kecil yang biasa. Semua orang tidak akan sungkan, tapi kali ini, kamu menyelamatkan nyawa seluruh desa Li. Kakak ipar, perkataanmu terlalu berat. Adik, ini sedikit hadiah dari kami semua. Cepat ambil. Ini. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak bisa menerima ini. Aku mana bisa mengambil tanah milik bersama. Aduh, diberi ya ambil saja. Kita orang desa, sudah beberapa tahun dilanda bencana. Tidak punya banyak uang, ini sedikit hadiah dari kami semua. Kalau kamu tidak ambil, kami tidak enak hati. Tidak bisa, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Adik, dengarkan nasihatku, terima saja. Kita orang desa, tanah adalah akar kita. Dengan tanah yang diberikan semua orang, nanti kamu resmi berakar di desa Li kita. Betul, ya. Warga desa memang bermaksud baik. Tapi aku cepat atau lambat akan meninggalkan tempat ini. Mana bisa menerima kebaikan mereka begitu saja. Ebio, ibu sedang memikirkan apa? Ibu sedang memikirkan. Apakah akan tinggal di desa? Adik, kamu mau pergi? Aku belum memutuskan kapan akan pergi. Betul, aku. Aku ingin membawa King Hee pergi dari sini. Tapi dia belum memutuskan. Aduh,
Aku lupa hal ini. Maaf, Tuan. Aku kurang pertimbangan. Adik. Tuan muda tampan dan berasal dari keluarga kaya. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Benar, benar, benar. Kami pergi dulu ya, ada kerjaan. Ayo pergi ya. Maaf. Tadi aku. Aku tahu. Kamu hanya menolak mereka. Mencari alasan. Tapi aku serius. Hing. Maukah kamu pergi bersamaku dari sini? Siju, kembalikan istriku. Siapa kamu? Aku bahkan tidak kenal istrimu. Silent, kalau bukan karena kamu merampas uang keluargaku. Istriku mana mungkin kabur. Aku minta kamu bayar nyawa. Kembalikan istriku. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Kembalikan istriku. Cepat keluar. Aduh. Dashuang, babi gendut ini sudah mendapat hukuman yang setimpal. Mari kita maafkan dia. Lauli, dulu desa Li kekurangan air. Semua berkat bantuan desa Liang. Sekarang kalian sudah baik, jangan lupa budi. Kamu bilang apa? Kami semua membayar dengan uang dan bahan makanan untuk hak pakai. Aku tidak bilang akan memakai air kalian gratis, aku cuma merunding dengeng kalian. Baiklah. Adik datang. Paman Liang, syarat apa yang kamu mau ajukan? Berani kamu tanya, kalau bukan karena kamu menipuku. Mana mungkin sumber air jatuh ke desa Li? Sistem menerima 1000 poin. Dendamnya besar sekali. Paman Liang, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Kapan aku menipu kalian? Kamu bohong bilang ada air di gunung, membuat kami menggali. Hoi, eksai. Yang menipu kalian adalah Yo Jin An. Apa hubungannya denganku? Kamu licik sekali, Yo Jin An. Sudah kupotong tangannya dan kubuang ke gunung. Dan kamu, utang ini akan kucatat dulu. Lauli, kamu mau bagaimana? Berikan air untuk desa Liang. Menurut aturan, sumber air ditemukan oleh adik. Jadi dia yang memutuskan. Aku sangat sederhana. Aku hanya punya 2 syarat. Syarat pertama adalah kalian hanya boleh menggunakan air di malam hari. Sistem menerima 1000 poin. Malam hari di gunung penuh ular dan binatang buas, apa maksudmu? Syarat kedua, mulai tahun depan kalian harus memberikan 30% hasil panen desa Liang kepada desa Li. Kamu ini merampok. Paman Liang, jangan-jangan kamu lupa, 2 syarat ini adalah usulanmu sendiri. Kamu. Untuk yang lainnya, nanti kalau aku ingat, akan kuberitahu. Lauli, desa Li benar-benar ingin menghabisi kami? Kalau dipaksa, aku bisa melakukan apa saja. Aku percaya padamu. Syarat ini kan kalian yang mengajukan. Ini namanya menanggung akibat sendiri. Jangan salahkan orang lain. Baiklah. Kamu dan kalian semua tunggu saja. Tunggu ya, tunggu. Aduh. Aku bilang kamu boleh pergi. Kenapa kamu lagi? Tidak boleh pergi. Mau mengikatku ya? Sistem menerima 4000 poin. Tuan Shen, kamu benar-benar mengikatnya? Dia kan kepala desa, ini tidak tepat. Kepala desa Li, kamu dengarkan? Ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kalau tidak duluan, biarkan dia pulang dan berbuat jahat lagi. Memang benar, tapi Tuan Shen benar, melihat sifat desa Liang. Mereka pasti tidak akan diam, nanti berebut air. Kita harus bertarung lagi, lebih baik tangkap pemimpinnya dulu. Lagi pula, dia bekerja sama dengan perampok, belum jelas. Jangan biarkan harimau kembali ke gunung. APA, desa Liang bekerja sama dengan perampok? Bekerja sama dengan perampok. Benar atau tidak, sebentar lagi tahu. Wah kalian, ngapain ke desa Liang? Siapa yang mau ke desamu? Kami ke desa Guihua. Ngapain kamu ke sana?
ikut campur. Kepala desa ditangkap, masih sempat bercocok tanam di sini? Apa katamu? Kembelai. Kepala desa semalam tidak pulang, cepat beritahu desa. Ternyata terjebak. Kepala desa, benih ini untuk dibagikan ke warga. Ini sayuran musiman, cepat panen. Wah, semua biji-bijian ini aku kenal, tapi kok beda dengan yang pernah kulihat ya? Ini sudah dimodifikasi, kalian tanam saja dengan tenang. Oh, baiklah. Karena dikasih oleh adik ini, kami pasti percaya. Ayah, Adik, kamu sudah lama tidak ke kota. Di mana kamu beli benih-benih ini? Anggap saja ini pemberian dewa. Kalian ngobrol saja, aku duluan ya. Aku dulu. Hem. Dewa lagi. Dewa ini benar-benar baik pada desa kita, Desa Li. Hahaha. kamu benar-benar percaya? Menurutku, adik itu baru dewa sejati. Untung ada adik yang membantu, kalau tidak, desa kita tahun ini mungkin tidak akan bertahan. Kalian ini. Tuan sedang mandi, Nona harap tunggu sebentar. Hei, dia mandi di kamarnya sendiri. Masa aku mau mengintip? Minggir. Nona Gu, kamu lihat apa? Aku tidak lihat apa-apa. Aku cuma lewat. Nona Gu, kamu. Ada apa? Kepala desa Li yang mau makan. Aku bawa makanan untuknya. Kenapa? Tapi dapur, di sebelah sana. Aku. Bodoh semua. Cuma melirik sebentar, kok dibuat ribut. Sampai awkward gini. Untung tidak ketahuan Shenian, kalau tidak. Aku tahu kok. Kalian semua pergi. Baik. Kamu mengintip? Kalau aku bilang aku cuma lewat, percaya? Ngomong-ngomong Tuan, desa Liang sudah terjebak. Mereka mengerahkan banyak warga untuk menyerbu gunung. Bagus. Ikuti mereka. Tenang, pergi meninggalkan tenda sekian jalan. Ikuti tanda itu. Pasti bisa menemukan sarang perampok. Ikuti petunjuknya. Lalu, Sayap. Jangan sentuh aku. Pergi. Akhirnya aku bebas. Oh. Aku pulang dulu, pasti. Aku takkan melepaskan kalian, orang-orang jahat ini. Aduh, ampun, jangan bunuh aku. Aku sudah bertobat, takkan berbuat jahat lagi. Laporkan saja ke kantor pemerintah. Diam di tempat. Berani teriak, langsung kuhabisi. Tidak. Kamu, lepaskan ikatku. Mari kita kabur bersama. Lepaskan nenekmu. Aku sengsara begini karena kamu. Jangan pukul. Lepaskan dia. Sabiao, cepat lepaskan kepala desa. Kalau tidak, kami akan menyerbu. Bodoh, kau tahu ini tempat APA? Berani-beraninya bawa mereka ke sini, mau bunuh mereka? Siapa suruh ikat kepala desa kami? Buat apa aku ikat dia? Gunakan otakmu. Ada yang melihat langsung. Masih mau mengelak? Siapa? Siapa yang berani maju? Jangan-jangan kita ditipu? Jelaskan apa yang terjadi. Dua bodoh ini baru sadar sekarang. orang itu adalah pemimpin desa angin pasir. Sabiao, cari kesempatan tangkap dia. Sayap. Selesai. Kalian berdua bodoh. Dipermainkan orang desa Li. Ini semua salah desa Li. Siapa yang kasih ide ke mereka? Lisik Sikelai. Emosi negatif warga desa Liang, sistem menerima. 3.200 poin. Memang lebih efektif cari musuh bersama. Poinnya naik lebih cepat dari roket. Ini licik. Ini namanya taktik. Ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tonton saja. Pemimpin bandit ada di depan mata.
Kita cuma nonton? Jangan-jangan kau pikir markas besar bandit ini cuma dihuni 2 bandit? Benar juga. Sekarang kita tahu desa angin pasir bersekongkol dengan desa liang. Kau memang pintar, aku ikut saja. Beneran ikut aku? Kalau gitu kita mundur. Mundur. Hei. Kita datang jauh-jauh, pulang dengan tangan kosong. Tunggu saja. Orang-orang desa liang ini takkan ada yang lolos. Bukannya mereka sekutu? Pemimpin Sha, kalian ngapain? Desa angin pasir bisa bertahan sampai sekarang karena hati-hati. Sekarang, Mereka tahu markas kita. jangan biarkan mereka turun gunung. Masuk jadi anggota atau Mati saja. aku nggak mau jadi bandit. Aku mau pulang. Siapa lagi yang mau kabur? Pergi, periksa sekitar. Jangan sampai ada yang lolos. Sayap. Masih liatin lagi. Desa liang ini benar-benar kolusi sama bandit. Perbuatan kepala desa liang. Sebagian besar warga malah dikibulin. Kepala desa liang yang lucu ini. Aku menyesal dulu sangat menghormatinya. Nggak nyangka dia beneran brengsek. Untung dengerin omongan Tuan Shen, jadi dia ditahan. Kalau nggak, seluruh desa li kita bisa hancur lebur. Bandit ini kayaknya udah nembak kita, udah nahan orang. Harus waspada. Apalagi yang punya anak kecil di rumah. Hari-hari ini jangan sampai keluar desa. Terutama malam. Jangan masuk gunung sama sekali. Iya bener, Dashan sama Dabao sering keluar. Harus dijaga baik-baik. Dabao, Dabao. Cepat cari, hari juga udah mau gelap. Cepet cari, ayo jalan. Kasihan mereka, tapi itu salah mereka sendiri. Kalau dulu nggak jahat ke ibuku, mana mungkin jadi pengungsi. Bagiin aja semua buburnya. Makasih ya. Kalian beneran baik hati. Kalau bukan karena kalian bagiin bubur, kita cuma bisa makan rumput. Orang baik pasti dapat balasan baik. Sudah berhari-hari, kami belum tahu kalian dari desa mana. Kami dari Li. Tabao. Kenapa nggak kasih tahu? Hati orang susah ditebak. Apalagi di zaman sekarang. Sebelum berbuat baik, harus jamin keselamatan diri dulu. Ibu yang ngajarin. Wah, kamu pinter banget. Dabao, kamu benar. Ada King He yang jagain, kami tenang. Pura-pura baik. Beberapa hari ini kami banyak mikir. Si Miwasela adalah salah kami. Tapi kakek nggak pernah terpikir. Buang kamu. Kamu kan satu-satunya cucu keluarga Yo. Masa iya kami mau celakain kamu? Pada akhirnya, di hati kalian tetap nggak ada ibu dan adikku. Tapi dia masih jaga janji, nggak bocorin soal desa kita ke pengungsi. Menurutku dia bukan jaga janji, tapi takut kita marah. Sampai bubur pun nggak dapet. Ibu benar ngomongnya. Anjing takan berani makan tahi, keluarga Jo tetap egois dan seraka. Kata-katamu benar, keluarga Yo tidak layak ditolong. Ibu, Dabao, Ibu, kenapa kau datang ke sini? aku bilang aku mencari-cari kamu di mana-mana, sampai ke gunung ini. Datang sebagai orang baik. Ibu, aku tahu salah. Paman Li, temani aku sebentar. APA, kau mau menampung pengungsi? Sekarang, desa kita memang kekurangan tenaga. Sulit melawan perampok, apalagi jika desa liang datang mengganggu. Kita akan terjepit, sulit untuk melawan. Tapi pengungsi ini, jika mereka lapar, mereka bisa melakukan apa saja, menampung mereka. Bukankah itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah? Ini semua karena kelaparan, asal mereka diberi makan. Tidak akan ada masalah. Tapi desa kita tidak punya makanan lebih. Jangan khawatir tentang itu. Aku setuju. Kau mau mendukungku? Kau benar, yang kita butuhkan sekarang bukan makanan. Tapi cukup orang untuk menjaga sumber air, dan mereka sangat memprihatinkan jika kita tidak menyelamatkan mereka, mereka akan mati kelaparan. Baik, aku ikut kalian. Tapi, lalu, Di mana kau akan menempatkan mereka? Rumah tua keluarga Yo. Demi Dabao, aku beri kalian jalan hidup. jangan sok suci di sini, aku dipukuli sampai cacat. Oleh warga desa Liang. Semua karena kau. Sudah begini masih belum sadar. Aku punya lebih dari 20 KL. Anggap saja untuk membeli rumah tua keluarga Yo dengan uang ini. Kalian tidak akan mati kelaparan. Suamimu itu kaya, tapi hanya memberi kami sedikit.
Kau pikir kami pengemis? Jangan tidak tahu terima kasih. Mau atau tidak, serah. Mau. Kami mau. King He, bisakah kau bicarakan dengan Tuan Shen, tambah sedikit lagi. Kalian benar-benar serakah 20 KL ini. Di masa sekarang, ini harga tinggi, kalian masih tidak puas. Tambahkan 10 TL, hanya 10 TL. Malas berdebat dengan kalian. Tidak setuju. Jangan sampai kamu menyesal. Apa maksudmu? Gu Qing He, lihat ini. Para pengungsi yang lari ke sini. Untuk sesuap nasi, mereka bisa melakukan apa saja. Betul. Kalau aku bilang ke mereka, Desa Li tidak hanya punya air tapi juga makanan. Di desa ini, pria dewasa tidak sampai 20 orang. Kira-kira mereka akan berbuat apa? Meski penduduk desa Li sedikit, tapi menghadapi sekumpulan orang kelaparan. Lebih dari cukup. Bagaimana kalau ditambah Desa Liang? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Padahal Debao setiap hari mengirimkan makanan untuk kalian. Keluarga Yo benar-benar tidak bisa ditolong. Tidak tahu terima kasih, balas budi dengan kejahatan. Lebih baik aku biarkan kamu mati kelaparan. Dasar anak Castle Kerongajar. Aku peringatkan kalian, bayar atau kita semua hancur. Orang miskin tidak takut melawan orang kaya. Kalau dipaksa. Aku bisa melakukan apa saja. Debao. Sudahlah, jangan berdebat dengan mereka. 10 TL, ya? Bisa. Sudah sampai segini pembicaraannya. 10 TL tidak cukup, tambah 50 TL. Berani-beraninya minta lebih. Mana yang lebih penting, 50 TL atau seluruh Desa Li? Kalian pikirkan sendiri. Paman Li, umumkan saja. Keluarga Jomi Mang Pantas Mati. Mau mengancam adik perempuan ini, tapi tidak tahu. Adik perempuan ini memang ingin menampung para pengungsi. APA. Semuanya, cepat datang, aku mau umumkan sesuatu. Aku kepala desa Li. Ini adik perempuan Gu King He. Berkat dia, desa kami bisa bertahan di tahun sulit ini. Ada makanan. Hari ini, dia memutuskan untuk menampung kalian semua. Kita akan dapatkan 1 porsi bubur setiap hari. Kalian semua, setuju atau tidak? Kepala Desa Li, kalian benar-benar mau menampung kami. Tentu, tapi kita semua harus membangun desa bersama. Kalau bekerja, dapat makanan? Tidak hanya kamu, istri dan anakmu juga dapat makan. Siapapun yang datang ke desa kami, pria atau wanita, tua atau muda, semua diperlakukan sama. Kami mau ikut kalian, sangat mau. Terima kasih kepala desa, terima kasih, ini benar-benar menyelamatkan nyawa kami, Dewa Penyelamat, kalian benar-benar. Dewa Penyelamat turun ke bumi. Ini adalah keputusan adik perempuan, kalian harus berterima kasih padanya. Dia adalah Dewa Penyelamat yang sebenarnya. Jangan, bangun. Mulai sekarang, kalian harus mengikuti arahan kakak itu, tapi sebelumnya harus diingat. Harus patuh pada aturan, kalau tidak boleh masuk desa. Baik. Semuanya, ikuti aku, berbaris dengan rapi. Saling membantu satu sama lain. Ayo pergi, jalan, saling membantu. Sekarang desa kami punya sumber air, panenan juga terjamin. Berapa banyak pengungsi pun bisa kami terima. Sistem menerima 4.000 poin. Sayang, kamu lebih memilih menolong orang asing yang tidak dikenal daripada menolong keluarga sendiri. Debao. Kami sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Yo. Aku masih memberimu makan, kalian tidak hanya tidak berterima kasih, bahkan membalas budi dengan kejahatan. Benar-benar keluarga serigala yang tidak tahu berterima kasih. Katakan lagi, siapa yang membesarkanmu? Sejak kecil ibuku yang bekerja menghidupi keluarga Yo. Benar-benar vampir. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti ibu lagi. Kamu. Benar-benar menganggapku tidak ada, ya? Kalian berdua sayang, kalian melakukan ini. Tidak takut terkena petir. Lucu, kalau langit terbuka dan petir menyambar. Pasti akan membunuh keluarga serigala seperti kalian. Aku hanya menyesal tidak menceraikannya dulu. Anak, King He terus mengalah. Kalian benar-benar merasa dia berhutang pada kalian. Bahkan jika menolong orang asing itu, meski hanya memberi semangkuk bubur. Mereka tahu menghormati dan berterima kasih pada King He. Sedangkan kalian, diberi 20 TL perak, tidak hanya mengeluh kurang. Bahkan membalas budi dengan kejahatan. Kamu. anak, Jangan bicara lagi, anakku sudah menderita karena kalian. Kamu benar-benar ingin membuatnya mati karena marah. King He lemah hati, tapi aku tidak seperti dia. Sudahlah, ngomong apa dengan mereka, rumah tua keluarga Yo ini. Kamu menyimpannya juga tidak berguna, aku akan membelinya dengan 5 KL. Cukup. 5 tail. Tadi jelas-jelas bilang 20 sekian TL. 4 KL. Kamu. 3 TL. Sistem menerima. 5.000 poin. Baik, aku langsung bayar. Tidak bisa. Jangan harap bisa ambil 1 sen pun dariku. Kau kejam juga, kami jual saja. Debao. Kasih mereka 3 TL perak. Paman Li. Sertifikat tanah keluarga Yo ini sudah habis digerogoti tikus.
Hari ini tolong. Jadi saksiku. Tenang adik, hari ini aku melihat langsung transaksi ini. Nanti aku ke kota, lengkapi prosedur bersamamu. Untuk ganti sertifikat baru. Mulai sekarang, rumah tua keluarga Yo jadi milikmu. Terima kasih Pak Kepala Desa. Aku pakai rumah tua keluarga Yo untuk menampung pengungsi. Bisa dibilang menebus dosa keluarga Yo. Benar-benar tak ingin menyelamatkanmu. Ingat janjimu padaku. Saat aku kembali, pasti kubalas budimu. Apa kau ingat apa yang kukatakan? Tunang tuan, Nona Ginghi baik hati. Kill Yargajo. Akan ku selesaikan. Setelah urusan ini selesai, langsung ke kota, kumpulkan orang, bawa bahan makanan. Untuk bantu korban bencana. Sayap. Benar, orangnya kupukul. Mau dibunuh atau dipotong, terserah. Aduh, jangan bunuh aku. Kasih kesempatan untuk bertobat. Aku tahu kalian sedang bantu korban bencana. Aku punya uang dan makanan. Aku rela serahkan semuanya. Tolong kasih aku kesempatan menebus kesalahan. Ikut aku. Apa aku tidak salah dengar? Tidak salah, tidak salah. Nona cantik dan baik hati, hati seperti dewa. Bisa mengabdi padamu adalah keberuntunganku. Kalau pengadilan memanggil sil yang ini, kau bersedia jadi saksi? Persidia, pasti Persidia. Sudah lama aku tak suka gerombolan perampok itu. Dia bersekongkol dengan perampok. Menindas rakyat, benar-benar kejam. Orang ini bermaksud jahat, dibiarkan akan jadi masalah. Sekarang kita paling butuh uang dan makanan. Kalau kau benar-benar tulus memberikan semua uang dan makanan, membantu pengungsi, bisa dibilang menebus kesalahan dengan prestasi. Mau, aku sangat bersedia. Dan aku sangat paham dengan desa angin pasir, pasti berguna buat kalian. Adik, ternyata seperti yang kau duga. Aku berteriak di gunung, banyak pengungsi keluar. Pengungsi ini juga korban bencana kelaparan, tidak bisa bertahan hidup. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman, pindah ke gunung. Di gunung ini, setidaknya masih ada sayuran dan buah liar. Sebenarnya, berkat Raja Pingyang yang bijaksana, rakyat punya cadangan makanan, jadi bisa bertahan selama ini. Katanya, di beberapa kota sekitarnya, kulit pohon di puncak gunung sudah habis dimakan. Kalau Raja Pingyang benar-benar bijaksana, dia seharusnya tidak membiarkan pengungsi masuk kota. Sumber daya yang sudah sedikit harus dibagi dengan para pengungsi. Nyawa pengungsi juga nyawa, kan? Itu kebodohannya. Kalau pengungsi terlalu banyak dan memberontak, yang pertama dibunuh adalah Raja Pingyang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Dalam sejarah, peristiwa seperti ini sudah sering terjadi. Kalian diam saja di sini. Tidak dengar ada banyak pengungsi? Cepat tangani, pergilah. Ya. Tuan Shen, total ada 155 pengungsi. Aku sudah menempatkan mereka di halaman rumah tua keluarga Yo. Kasih mereka makan sekali sehari, mereka tidak akan membuat masalah. Malah bisa membantu, sangat meringankan pekerjaan kita. Banyak sekali. 60 orang dewasa, aku rencanakan untuk mengumpulkan mereka. Bersama-sama melawan perampok. Orang sebanyak ini masih bisa kuhidupi. Selesaikan ancaman luar dulu. Terima kasih. Lelah tidak? Aku lanjutkan. Adik. Lihat, ini hasil panen dengan metode yang kau ajarkan. Bisa dimakan dan manis. Benar, begitu caranya. Lain kali ingat, jangan dicabut sampai akarnya lagi. Sayur apa ini? Ini namanya kangkung. Tahan panas sekali dan juga tumbuhnya sangat cepat. Setiap kali dipetik ujungnya, beberapa hari lagi sudah tumbuh lagi. Ajaib sekali. Dia kok tidak kenal kangkung ya? Bukankah dia seorang yang datang dari masa depan? Nanti beberapa hari lagi kamu akan tahu. Sekarang ini, setiap rumah tangga akhirnya bisa makan sayuran yang layak. Adik. Kalian lihat, ini apa? Wah, Tomat. Iya atau bukan, menurut pengalamanku, tomat ini belum sepenuhnya matang, begitu matang nanti. Satu bisa setara dengan 3 yang besar. Sekeren itu? Iya, ini
bibitnya dari adik tadi. Tidak tahu jenis apa, tapi hasilnya. Jal lebih bagus daripada yang kulihat seumur hidupku. Iya, daunnya itu luar biasa lebat. Kalau bukan karena kepala desa yang menahan, banyak warga yang ingin. Perikontak demakan. Kalian, suruh semua orang sabar dulu, tidak lama lagi. Setiap rumah tangga bisa makan sayuran segar. Tanam saja dengan cara ini, nanti makan tidak habis. Benar-benar tidak habis. Dia sebenarnya punya berapa banyak rahasia lagi? Dengar tidak, Desa Li menampung lebih dari 100 pengungsi. Setiap hari kasih mereka makan 2 kali, tidak hanya tidak bangkrut, malah semakin makmur. Siapa suruh desa mereka punya air, tidak seperti desa kita. Minum air saja susah, apalagi air untuk menyiram tanah. Danyu juga bilang, desa sebelah itu pasti akan habis juga nanti, menurutku. Sekarang mereka jauh lebih baik daripada desa kita, Kuma. Kalau mereka tidak menukar air dengan makanan, kita makan APA? Kepala desa dan suamiku sudah hilang begitu lama. Stok makanan di rumah paling bertahan 10 hari lagi. Kalau sampai saat itu tidak ada jalan keluar, aku terpaksa nikah lagi ke desa Li. Dengar-dengar beberapa desa sebelah ingin menikahkan anak perempuannya ke sana. Setidaknya tidak kelaparan, benar-benar membandingkan orang lain bikin sakit hati. Yang mengenai kontak APA, baru beberapa hari lewat, mereka sudah mengeluh. Kalau kepala desa ada, kita masih ada cara, tapi sekarang hanya kita. Mana bisa menenangkan warga, semua salah desa Li. Caranya, bukannya bilang mau bersama. Menyerang desa Li? Sudah lama lewat, ada gerakan tidak? Katanya menunggu kabar Liang Ye. Tapi seharusnya tidak perlu tunggu selama ini. Besok tanya lagi, kalau tidak bertindak juga. Setidaknya suruh orang datang dulu. Nanti kalau sampai bikin panik, yang mau pergi-pergi, yang mau bubar-bubar. Di desa kita sudah tidak ada orang lagi. Hanya bisa melakukan ini, Danyu. Ada orang yang menyuruhku memberikan ini padamu. Bagus sekali, akhirnya kita bisa mulai bertindak. Apa yang tertulis di sini? Tidak ada apa-apa. Besok kita pergi ke desa Li untuk bernegosiasi. Ayo. Belum tidur? Coba cicipi sup manis buatanku. Baik. Selama ini, kamu sebagai anak orang kaya, melakukan pekerjaan seberat ini. Sebagai ungkapan terima kasih, aku memutuskan untuk menyuapimu sendiri. Ah, Sepertinya kali ini juga tidak enak. Sistem menerima 30 poin. Sepertinya kali ini cukup baik. tentu saja, sebelumnya karena bahanku terbatas, sekarang, dengan bahan yang tepat dan keahlian masakku, tentu saja enak. Bagaimana? Manis tidak? Tidak semanis kamu. Pertanyaan yang kutanyakan padamu sebelumnya. Kamu belum jawabnya. Setelah urusan desa selesai. Apakah kamu mau pulang bersamaku? Bagaimana dengan Dabao dan Xiaoni? Aku bersumpah padamu, aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri, tidak akan berubah. Hah, omongannya enak. Mulut pria. King He, aku padamu. Pasti akan bertanggung jawab. Tidak ada lagi. Aku pasti akan menjemputmu dengan upacara besar, menikahimu secara resmi. Hanya itu. Kamu punya permintaan apa saja, katakan saja. Aku pasti akan menyetujui. Yah. Benar-benar kepala batu. Suasana sudah seperti ini. Sekarang saatnya, kalau begitu. Bagaimana kalau... Ebio, kenapa kamu di kamar Paman Shen? Tes ST. Tadi kita bicara apa? Negosiasi, desa Liang ini tentu harus memberikan uang dan bahan makanan. Untuk ditukar dengan air dari desa kita. Pergi main, pergi main. Iya, kita bicara lagi setelah dia bangun. Semua ada di sini. Kepala desa, Desa Liang sudah setuju. Iya, syarat yang kamu dan kepala desa Liang ajukan sebelumnya. Sepertiga dari hasil panen untuk kita. Sudah kusampaikan pada mereka siang tadi, mereka semua setuju. Wah, akhirnya desa Li kita bisa... Akhirnya bisa angkat kepala. Dulu mereka ambil milik kita, sekarang harus kembalikan semuanya. Betul. Mereka setuju cepat sekali. Jangan-jangan ada tipu muslihat.
Nona, kamu tidak tahu. Sekarang, kehidupan di desa Liang juga sulit. Putus bantuan uang dan beras dari kita, ditambah lagi tidak ada air. Mereka mungkin tidak akan bertahan sampai tahun depan. Penyediaan air malam hari juga sudah disetujui. Sumber air ada di tangan kita. Mau tidak mau dia harus setuju. Apalagi, kita pernah bantu desa Guihua sebelah, mereka janji. Kalau desa Liang berani merebut paksa, mereka akan bantu kita. Bersama jaga sumber air. Kalau... Baiklah, lakukan saja begitu. Asal kepentingan kita terjaga, kalau bisa bantu sedikit, ya bantu saja. Bagus, yang penting kamu setuju. Jangan tunda, sore ini saya ajak mereka gali saluran ke gunung. Paman Li, kamu jangan pergi sendiri. Lebih baik, suruh 2 warga desa saja yang jaga di sana. Ayah. Tidak apa, air itu nyawa kita. Saya harus jaga sendiri baru tenang. Kalau tiba-tiba ada keadaan darurat. Sebagai kepala desa, perkataan saya masih ada gunanya, kan? Kalau kepala desa, saya ikut denganmu. Agar ada yang saling jaga. Iya, ayo. Ayo, ayo. Syarat sewenang-wenang begini disetujui dengan mudah. Ini tidak seperti gaya desa Liang. Baik, gali saja. Nona sudah setuju, jadi. Terima kasih, Desa Li. Malay. Daniu, ini apa maksudmu? Kalau tidak tipu kalian naik gunung, bagaimana saya bisa ikat kalian? Tangkap. Daniu, Iarhu, kalian brengsek. Masih mau dapat air tidak? Kalahkan Desa Li, sumber air jadi milik kita. Nanti pindahin pasar angin ke sini. Ini, kalian juga satu komplotan dengan perampok? Aduh, seharusnya dengar kata Nona, tidak usah naik gunung sendiri. Desa Li tidak ada pemimpin, lihat bagaimana kalian melawan. Kamu mau apa? Turun ke sumber air. Iya, kakak, minum air ini. Mengambil Desa Li sangat mudah. Beri kami air minum. Hei, pergi sana. Ini untuk memasak bubur malam untuk pengungsi, jangan kotorin. Hei, minum sedikit juga nggak masalah. Hei, lihat si tua ini lucu banget, haha kalian. Jangan keterlaluan, kalau terus begini aku akan. Hei, kamu yang punya dosa, coba ngomong kasar. Sudah, kalian jangan ganggu dia lagi. Masalah kemarin, Shen Gongzi juga udah nggak masalah. Jangan susahkan dia. Ya. Kakak peri, mereka ganggu aku, hei si penjilat. Sudahlah. Bubur di panci besar ini butuh waktu lama, ayo kerja dulu. Sana. Air ini kenapa asin? Ayo, pergi lihat. Dia kenapa? Sialan panas banget, mau cium aku? Pergi sana. Serang. WK. Aduh, Makan obat apa sih? Nggak tahu, tiba-tiba mau cium aku. kayak orang norak. Bangsat masih mau? Aku bisa bunuh kamu loh. Qinghe, istriku. Ikut ke gunung juga? Apa kamu minum air dari ember itu? Air di ember itu bermasalah. Ada apa, kakak? Lihat jalan, hati-hati jebakan, teman-teman. Bangun semangat, malam ini hancurkan Desa Li. Ya, Jangan bergerak. cewek kecil, keras juga. Bukannya airnya udah dikasih obat? Mereka kenapa? Cuma beberapa orang, nggak perlu khawatir. Cuma kalian berapa orang, mau melawan juga? Turunkan senjata, kami kasih ampun. Kamu lihat baik-baik. Sebenarnya berapa banyak kami? Itu pengungsi. Dengar Desa Li menampung lebih dari 100 pengungsi. Dasar, ngomong dari tadi.
Kakak, kami juga nggak tahu orang-orang kelaparan ini. Mereka berani melawan. Kakak, kamu nggak ngerti. Pengungsi bukan manusia, tapi hantu. Mereka yang paling menakutkan. Mereka banyak banget, kakak, kalau berantem. Kita nggak untung. Berantem? Berantem apaan? Mundur. Yang menyerah dibebaskan. Dasar anak baru, berani ancam aku? Kakak, Itu pasukan pemerintah. Habis kita dikepung, Kak. Dari mana datangnya pasukan ini? Gimana nih? Gunung tinggi, Kaisar jauh. Takut apa sama pasukan? Saudara-saudara, ikut aku menerobos kepungan. Nyawa di ujung tanduk. Masih nekat melawan? ini adalah Pangeran Pingyang. Bukan anak pejabat, tapi anak kaisar. Aku bawa 2000 pasukan dari kota, sudah mengepung seluruh desa Li. Ke Panggen Kacat, menghabisi beberapa bandit gunung. Gampang saja, cepat berlutut minta ampun. Kak, ini. Gimana nih? Ampun. Jenderal Yo, bawa mereka ke kantor Yamen, diadili kemudian. Sayap. Bagus. Oh, hahaha. Mana orangnya? Ibu, buru-buru mau kemana? Nggak sempat. Cepat berkemas, kita lari. Kenapa? Pokoknya nanti ibu jelasin. Aku bikin masalah besar. Kau tidur dengan siapa saja boleh, kok malah sama pangeran? Kalau begini, aku. Apalagi? Ada apa? Nona Gu? Mau lari begitu saja? Gak mau bertanggung jawab pada pangeran?